Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note, sebuah channel di mana saya membagikan catatan pembelajaran saya di berbagai bidang. Dan pada video kali ini saya akan membagikan sebuah catatan pembelajaran tentang string memory allocation di Go. Bagaimana Go melakukan memori alokasi untuk tipe data string. Oke, kita perlu tahu dulu kalau di dalam komputer itu hanya mengenal angka 0 dan 1 yang disebut juga dengan binary number. Angka 0 dan 1 ini merepresentasikan aliran atau arus listrik yang masuk ke dalam komputer, karena kita tahu kalau arus listrik itu bisa nyala atau bisa mati. Dan kemudian binary number ini akan direpresentasikan oleh programming language menjadi suatu data yang meaningful. Misalnya kita punya binary number, saya punya contoh di sini. Saya punya binary number 011011100. Ya, ini adalah contoh binary number. Kalau saya convert, si binary number ini merepresentasikan decimal number 108. Kalau dia tipe datanya adalah numerik, ya berarti artinya dia adalah number dengan value 108. Tapi kalau saya punya binary number yang sama, tapi tipe datanya bukan number, tapi string. Nah, bagaimana cara programming language bisa tahu binary number yang ini karakter string yang mana? Nah, cara cari tahunya itu menggunakan suatu yang namanya ini. Yang namanya, bentar saya lupa. Yang namanya code points ya. Namanya code points. Nah, code points itu apa? Code points itu adalah kode di dalam sebuah table, ya. Contohnya table ASCII kayak gini ya, di mana suatu kode itu nanti akan merepresentasikan karakter yang mana, gitu. Contoh kalau misalnya saya punya binary 01000000. Ini kan desimalnya 32 ya, numbernya 32, dan dia merepresentasikan space atau spasi. Jadi nanti software programming language dia tahu kalau binary 01000000 ini merepresentasikan apa? Merepresentasikan space. Dilihat dari table ASCII gitu ya. Kalau misalnya menggunakan ASCII ya, atau American Standard, apa ya singkatannya? American Standard Code for Information Interchange. Nah, si ASCII ini dia jumlah karakternya itu ada 127 ya. Dari 0 sampai 126, berarti totalnya ada 127. Nah, ASCII ini terdiri dari alfabet dalam bahasa Inggris ya, dari A sampai Z, huruf besar, huruf kecil, juga numerik ya, numerik dalam Latin 0 sampai 9, dan juga beberapa macam simbol. Dan biasanya simbol-simbol ini dan semua yang ada di dalam tabel ASCII ini terdapat di layout keyboard yang biasa kita pakai ya, atau di smartphone. Selain ASCII, itu ada juga suatu tabel lain namanya Unicode ya. Unicode ini dia adalah supersetnya dari ASCII. Jadi ASCII itu ada di dalam bagian Unicode gitu ya. Kalau ASCII tadi dia hanya support 127 karakter, kalau Unicode dia sampai 1 juta, tepatnya 1.114.112 code points ya. Artinya sekitar 1 juta karakter itu terdapat di dalam Unicode. Nah,
Si bahasa pemrograman Go, dia support Unicode. Biasanya bahasa pemrograman modern itu dia sudah support Unicode. Nah, si Go itu menggunakan UTF-8 encoding untuk merepresentasikan si Unicode karakternya. Karena harus dipikirkan bagaimana caranya bisa menyimpan secara efisien dalam hal penyimpanan memori si mapping karakter-karakter ini ya. Tadi kan jumlahnya 1 juta sekian. Nah, itu kalau di Go menggunakan encodingnya namanya UTF-8. UTF-8 ini singkatan dari Unicode Transformation Format ya teman-teman. 8 di sini artinya adalah 8 bit blok yang merepresentasikan karakter. Jadi suatu karakter itu direpresentasikan dengan 8 bit blok di dalam memori gitu ya, 8 bit. Kalau 8 bit itu artinya berarti 1 byte ya. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Nah, 8 bit ini merepresentasikan sebuah karakter. Nah, saya akan memberikan contoh ya. Saya punya program yang sangat sederhana sekali, yaitu saya punya sebuah simbol dolar, kemudian saya akan print binary-nya dengan menggunakan %08b. B ini binary, 8 ini bit, 0 ini akan ini artinya penambahan 0 kalau jumlah binary-nya itu kurang dari 8 ya, biar dia full jadi 8 bit. Kemudian code point yang ada di dalam Unicode yang ini ya teman-teman, code point-nya ya, kemudian value desimalnya yang ini. Oke. Nah, kita akan coba execute. Saya akan run langsung dari sini aja. Nah, kita bisa lihat kalau binary-nya adalah 00100100. Code point-nya U plus 0024 dan desimalnya 36. Nah, kita coba validasi. Dolar, ini ya. U plus 0024, desimalnya 36. Benar ya, sama. Nah, untuk yang binary-nya itu nggak kelihatan di situ. Jadi harus di web lain kayak gini. Jadi dolar, saya convert ke binary, hasilnya 100, 100. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bit ya. Sama ya, dia 6 bit, cuman saya tambahkan 2 kosong di depan supaya dia full 8 bit, tapi sama aja sebenarnya. Nah, artinya untuk merepresentasikan karakter dolar, ini membutuhkan 8 bit atau 1 bytes yang isinya adalah 00, 100, 100 di memori. Kemudian nanti kalau kita harus print gitu ya, dia akan lookup ke dalam tabel Unicode-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut. Kita akan lihat kalau karakter-karakter yang ada di dalam Unicode ya, itu tidak semuanya butuh satu byte gitu ya. Gitu, karena yang membutuhkan 1 byte atau 8 bit itu hanya karakter yang dalam ASCII aja. Jadi untuk karakter dalam ASCII dia hanya membutuhkan 1 byte, sementara sisanya dia akan membutuhkan lebih dari 1 byte. Antara 1 sampai 4 bytes, kayak gitu. Jadi semua karakter yang ada dalam Unicode itu membutuhkan maksimum sampai 4 bytes penyimpanan di memori untuk UTF-8 encoding. Nanti kita akan lihat juga maksudnya apa. Tapi ini FYI dulu aja. Dan Go itu menggunakan UTF-8. Jadi semua string literal yang ada di dalam Go itu otomatis pasti menggunakan UTF-8 sebagai encodingnya. Nah, kita akan melihat contoh berikutnya. Di sini saya mempunyai sebuah
program yang sederhana. Saya akan komen dulu kayak gini. Suatu program di mana dia akan looping menggunakan for, di mana dalamnya kita akan print setiap elemen yang ada di dalam string hello. Hello ini ada 5 karakter. Nah, menurut kalian outputnya apa? Ya, silakan ditebak ya. Outputnya apa? Kita akan run. Sudah menebak? Ya, outputnya adalah sebuah angka. 5 buah angka. Ya, jadi bukan karakter HELLO, tapi 5 buah angka. Nah, 5 buah angka ini maksudnya apa? Nah, kita akan uncomment yang verbose print. Dia sama dengan yang for loop ini, hanya saja printnya saya memberikan lebih banyak informasi, seperti posisi elemen, kemudian tipe data, representasi binary, terus karakternya apa, value desimalnya apa, dan code point-nya apa. Ya, caranya seperti ini. Kalau saya jalankan lagi, untuk string hello, di sini kita bisa lihat ternyata value desimal yang tadi kita lihat, itu adalah tipe datanya adalah unsigned integer 8. Ya, unsigned integer 8. Jadi dia numerik integer ya. Dengan base-nya adalah 8 bit dan dia unsigned artinya tidak punya negatif ya, tidak punya negatif. Nah, di Go ini unsigned integer 8 itu memiliki alias ya, tipe datanya itu memiliki alias disebut juga dengan bytes. Make sense ya? 1 bytes itu adalah 8 bit gitu ya. String di Go ya, jika kita menggunakan for loop seperti ini, string ini berarti adalah sequence dari bytes. Ya kan? Ketika kita looping, dia adalah sequence dari bytes, di mana dia memiliki tipe data unsigned integer 8 dan setiap karakter ini direpresentasikan oleh binary yang memiliki 8 bit blok gitu ya di dalam memori. Untuk karakter H besar, ini memorinya, ini binary-nya. Kemudian E, ini binary-nya. L, kemudian ini binary-nya. L, ini binary-nya. Dan O, ini binary-nya. Dan kalau kita lihat, ini semua depannya adalah kosong. Artinya, untuk setiap karakter ini, dia hanya membutuhkan 1 bytes atau 8 bit blok untuk bisa merepresentasikan karakter. Atau lebih tepatnya, untuk setiap karakter di dalam ASCII table, itu hanya membutuhkan 1 bytes blok ya, di dalam memori. Untuk percobaan kedua, saya akan menggunakan saya akan menggunakan string berbeda. Hello, dibacanya masih hello juga, tapi L yang kedua ini dia menggunakan special karakter ya, namanya ini ya, namanya Cherokee ya, nama special karakternya Cherokee ya. Semoga saya nggak salah baca. Nah, kalau kita verbose print lagi, apa yang akan terjadi? Kita akan cek. Nah, ini adalah outputnya dari hello yang ada karakter Cherokee-nya ya, sebuah karakter di luar ASCII table. Kita lihat kalau untuk karakter HEL, kemudian O yang ada di terakhir itu dia masih normal sama seperti sebelumnya. Tapi ketika dia mau ngeprint karakter keempat, yaitu si Cherokee-nya, kita lihat ternyata karakter ini direpresentasikan dengan 3 blok
binaries gitu ya. Jadi untuk merepresentasikan karakter Cherokee itu membutuhkan 3 bytes ya. Jadi bukan 1 byte lagi, tapi dia menggunakan 3 bytes ya. Kita bisa lihat depannya ini ada angka 1, berarti dia membutuhkan lebih dari 1 byte. Jadi kita lihat ada penambahan 2 elemen gitu ya dalam string hello ini untuk menampilkan hello seperti ini gitu ya kalau kita for loop. Dan 2 elemen ini jadi seolah-olah kayak tersembunyi ya, hidden. Karena itu memang apa ya? Karena memang keterbatasan dari byte-nya ya. Dia cuma bisa menampung 8 bit ya dengan menggunakan unsigned integer 8. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, makanya Go memperkenalkan sebuah tipe data baru namanya runes ya, R-U-N-E-S. Runes itu adalah alias dari tipe data apa? Ya, coba kalian tebak. Runes itu alias dari tipe data apa? Ya, runes itu alias dari tipe data integer 32 gitu. Kenapa integer dengan basis 32? Karena kita lihat ya, tadi kita sudah belajar kalau Unicode itu maksimumnya sampai 4 bytes untuk memori alokasinya. Berarti 4 kali 8 ya. 4 kali 8 berarti 32 bits ya. Nah, makanya menggunakan runes itu menggunakan integer 32 aliasnya. Sebagai contoh, saya mempunyai program lain. Programnya sama ya, saya akan coba pakai yang hello dulu. Saya akan run. Outputnya masih sama yang tadi menggunakan for loop biasa. Bedanya ini saya menggunakan range. Nah, kalau range, kalau kita iterate over string menggunakan range, value yang di return itu udah bukan bytes lagi, tapi udah langsung runes atau integer 32. Ya, jadi value ini adalah tipe datanya integer 32. Artinya kalau sekarang kita mau pakai string yang memiliki karakter di dalam Unicode ya, di luar ASCII, maka outputnya adalah seperti ini. Nah, kita lihat sekarang, karena dia tipe datanya adalah integer 32, artinya dia sudah bisa menampung jumlah dari bits yang dibutuhkan untuk merepresentasikan karakter yang ada dalam Unicode, si Cherokee-nya, kayak gitu. Jadi ketika dia ngeprint posisi 3, ya, dia langsung bisa ngeprint full karakternya, gitu, karena dia tipe datanya sudah integer 32. Kalau kita lihat, position 4 dan 5-nya itu di skip ya, kayak gitu. Jadi range ini dia sudah agak pintar, dia bisa tahu, oh ini bagian dari karakter yang mana gitu ya. Kalau tadi kan menggunakan for loop dia per bytes. Kalau ini sudah per sampai dengan 32 bits ya atau 4 bytes. Integer 32 itu. Jadi kalau kita range dengan menggunakan range, iterate dengan menggunakan range, dia sudah langsung bisa represent karakternya sesuai gitu ya. HEL, Cherokee, kemudian O. Kayak gitu. Nah, berarti kesimpulannya, kalau alokasi memorinya, dia tetap menggunakan 3 blok ya. Untuk Cherokee ini, untuk alokasi memorinya, dia tetap menggunakan 3 blok di memori ya. Tapi nanti ketika untuk merepresentasikannya dalam program, ketika kita mau print gitu ya, dia akan menggunakan runes kalau kita pakai range gitu ya. Dia akan menggunakan runes, jadi langsung kita bisa dapetin satu karakter utuh seperti ini. Oke, nah itulah kurang lebih ya mekanisme alokasi memori string di Go. Dengan knowledge ini,
Saya berharap bahwa kita bisa memiliki fondasi yang lebih besar ketika kita memutuskan suatu keputusan, ketika kita membuat program. Kita perlu ingat bahwa setiap decision, keputusan, setiap code yang kita buat itu pasti ada trade-offs-nya ya. Nah, saya berharap dengan memiliki knowledge tentang string allocation membuat kita lebih bisa memilih keputusan yang tepat ketika kita membuat program nantinya. Dan saya sendiri bukan seorang ahli encoding ya, UTF-8 untuk kayak detailnya cara kerja encodingnya silahkan cari tahu ya, googling. Tapi semoga bermanfaat apa yang saya sudah share di sini. Nanti semua contoh code-nya dan summary catatannya yang ini akan saya share, linknya ada di deskripsi ya. Dan saya akan hosting di GitHub saya seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.